Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat doang semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-40 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita yang masih terjadi era 80-an lah, sekitar 80-an awal, jadi masih di bawah tahun 85, yang kejadian ini dialami oleh Mbah Yem, di mana malam itu entah kenapa desa tersebut banyak sekali terjadi penampakan atau terjadi eksistensi dari sebuah makhluk atau sebuah dari sosok hantu yang di daerah sana disebut bersit. Itu adalah hantu obor, ya mungkin beda daerah beda nama. Hantu obor, cuman obornya itu ada yang kecil ada yang besar. Nah, malam itu kebetulan terjadi di kampung tersebut, dan makhluk itu keluar di beberapa titik dan menampakkan diri di hadapan beberapa orang di kampung tersebut. Ya, sebelum cerita ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat Doang Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah sudi untuk menonton video ini. Dan terima kasih juga mungkin untuk ada yang membagikannya, terima kasih juga untuk yang komen. Ya, saya ucapkan terima kasih, dan semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, amin. Ya, agak kaku nih karena cukup lama nggak ambil video di depan kamera gini, agak grogi. Ya, kejadian ini terjadi di sebuah kampung atau di desa sana, yang terjadi mungkin sekitar tahun tadi sudah saya sebutkan 80-an, seperti 80-an awal, masih di bawah 85, yang waktu itu di kampung tersebut sama sekali belum ada listrik, dan rumah warga itu masih kebanyakan dari anyaman bambu atau disebut gedek. Nah, anyaman bambu sendiri ini atau dinding gedek ini kan dibedakan menjadi dua. Ada yang kasar, itu yang nggak terlalu rapat, biasanya untuk dapur. Terus ada yang rapat, nah itu untuk dinding rumah utama itu yang rapat. Terus nanti masih dilapis anyaman yang kedua itu supaya tambah rapat lagi, jadi angin nggak masuk ke dalam rumah. Nah, kebetulan Mbah Yem saat itu kan dia rumahnya di paling pinggir dan paling barat. Itu Mbah Yem paling pinggir dan paling barat, kesananya itu udah kebun, terus udah ke arah ladang, udah nggak ada rumah lagi di sana. Dan Mbah Yem ini rumahnya itu ada satu rumah limasan Jawa itu. Nah, karena rumahnya menghadap ke selatan, sebelah timur dari rumah tersebut itu sisi kirinya itu adalah gando itu adalah untuk dapur, dan dibagi dengan kandang kambing maupun sapi, itu jejer walaupun terpisah, tapi mereka sejajar itu, jadi menjadi satu sama rumahnya tersebut adalah gando itu. Nah, gando ini sendiri kan biasa untuk buat masak, terus buat naruh barang-barang gitu. Pokoknya inti utamanya gando itu buat masak atau selalu dapur lah. Nah, dinding dapur itu sendiri kan masih dari anyaman bambu atau gedek, dan model anyaman bambu atau gedeknya itu sendiri yang model renggang, jadi nggak rapat kayak untuk dinding rumah gitu, jadi kasar lah, model buatannya itu kasar. Nah, jadi pada dinding bambu atau gando itu sendiri itu bisa buat dua fungsi nih, bisa untuk melihat keluar, karena kalau siang ataupun pas bulan purnama itu dari sela-sela anyaman bambu atau gedek itu kita bisa leluasa melihat keluar, apalagi kalau kita mendekatkan atau ngintip lah melalui lubang yang ada tersebut, melalui celah yang ada itu kita bisa memantau keadaan sekitar rumah itu.
jadi bisa sebagai spy juga ya, mata-mata ya. Jadi kalau kita ngintip keluar itu kita bisa leluasa melihat keluar ya, karena celahnya itu cukup banyak, hampir di setiap ganti itu ada celah. Nah, yang kedua, yang orang yang dari luar atau yang berada di luar itu nggak akan bisa melihat ke dalam karena celahnya cukup sempit dan mereka nggak tahu posisi kita di mana. Nah, mungkin zaman dulu fungsinya itu untuk memata-matai atau untuk melihat kondisi sekitar juga nggak tahu, atau itu cuma bonusnya aja nggak tahu. Makanya gandok dibuat anyamannya agak longgar ya, mungkin asapnya biar gampang keluar kan gitu. Asap, dan kan waktu masak masih pakai kayu bakar ya, jadi asapnya biar gampang keluar gitu. Nah, hingga suatu sore, karena itu musim hujan. Kalau musim hujan kan keadaan di sekitar kamu tuh rimbun, tumbuhan liar, rumput-rumput maupun pokoknya semua tumbuhan tumbuh berbarengan, yang membuat keadaan di situ rimbun dan jarak pandang terbatas, jarak pandang keluar karena rimbunan pohon itu sendiri. Jadi mau memandang jauh itu ya kehalang pohon-pohonan lah gitu. Ya suatu sore memang hujan udah ricihan dari sore, udah ricih dari sore itu. Jadi suasana syahdu, mendung gelap dari sebelum maghrib, mendung gelap sama hujannya ricih terus. Mendungnya gelap, hujannya ricih, jadi nggak beres itu, ricih. Sore itu si Mbah Yem ini sedang memasak untuk makan malam, karena makan malam yang sehabis maghrib. Pokoknya sekitar jam 7-an lah. Nah, sebelum maghrib itu, sehabis sholat maghrib, Mbah Yem ini masak di dapur itu. Masak biasalah, ngoseng-ngoseng apa masakan orang kampung zaman dulu, tahun 80-an. Entah oseng kangkung, entah apa, pokoknya makanan sederhana itu. Kebetulan dapurnya tersebut madepnya ke utara. Nah, utara itu adalah belakang rumah atau belakang gandok itu sendiri. Dan di belakang gandok itu sendiri, di belakang rumah itu ada kalen kecil atau jalan air ya, jalan buat lewat air kan. Nah, di situ. Nah, tiba-tiba waktu asik memasak itu sambil melihat ke arah utara atau ke belakang rumah atau belakang gandok itu, Mbah Yem ini melihat setitik cahaya biru, cahaya agak biru, ada merahnya dikit kan. Nah, itu kayak lampu minyak yang kecil itu loh. Cuman warnanya bukan merah, warnanya biru. Kelip itu. Nah, itu berjalan dari barat ke timur. Nah, sampai di pojokan gandok yang timur itu balik lagi ke barat lagi. Kadang berhenti terus gerak lagi gitu. Cuman gerakannya tuh nggak datar gini, nggak loncat gini. Cuman loncatnya halus, nggak random gitu. Loncat-loncatnya halus, kadang lurus, kadang balik lagi gitu kan. Karena penasaran itu apa ya katanya. Akhirnya Mbah Yem pun mendekatkan diri ke dinding bambu tersebut kan. Seperti tadi yang saya bilang kan, celahnya bisa untuk memantau keadaan sekitar. Akhirnya mendekatkan mata ke dinding tersebut kan. Nah, saat mendekat ke arah, melihat ke arah belakang rumah ini, posisi Mbah Yem mengintipnya pas posisi di tengah-tengah. Nah, jadi yang api berwarna biru dari sebelah barat berjalan itu lewat depan mata Mbah Yem kan. Pas dilihat gitu kaget, karena itu benar-benar lampu, tapi bukan lampu tapi nyala api, tapi nggak ada ujung pangkalnya. Jadi kalau misalkan itu obor kan ada batangnya, nah itu nggak ada batangnya sama sekali. Jadi api gitu aja. Terus di bawahnya tuh, kalau ada yang bilang bersit kan, kalau itu makhluk bersit itu ada kepalanya. Nah, yang keluar api itu di kepalanya katanya kan begitu. Nah, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya si Mbahnya mengikuti gerak makhluk tersebut kan, sebelah sampai di pojokan rumah, ternyata balik lagi. Dan untuk beberapa detik kan terpaku. Akhirnya kaget Mbah Yem itu, sadar apa yang terjadi, bahwa ini bukan obor atau bukan lampu minyak atau apa. Karena dikirakan tadinya orang lagi nyari tokek atau nyari bekicot kan, cuman lampunya kok kecil. Pas dilihat tuh nggak ada apa-apa, emang lampu itu, emang api itu jalan sendiri, jadi nggak ada penopangnya. Sontak Mbah Yem lari kaget kan, langsung ke ruang tengah, bilang sama suaminya sama anak kan gitu, aduh gandoknya, budi gandok enak apa kayak gitu, aduh belakang dapur tuh udah apa ya. Terus
Suami bilang, ada apa sih, ada apa emang? Ada lampu minyak jalan sendiri, ada obor cuma warnanya biru. Akhirnya karena si Mbak Haji ini masih deg-degan ya, akhirnya suaminya ke dapur kan, di mana ya? Jadi bertiga atau berempat sama anak-anaknya, kenapa penasaran ingin melihat seperti apa, dan sampai situ ternyata nggak ada apa-apa. Nah karena suaminya Mbah Haji ini bukan tipe orang penakut ya, namanya orang zaman dulu, makhluk seperti itu cuma dianggap biasa ya, bukan suatu ancaman. Akhirnya penasaran karena masih hujan ricik-ricik, keluar si suaminya ini, keluar, ditanya mau kemana Mbah? Mana Mbak? Lihatin ke belakang rumah katanya, biar keluar katanya. Jangan, oh lah nggak apa-apa, cuma kayak gitu doang. Bawa senter lah ke belakang dicari, itu nggak ada apa-apa. Nah bilang udahlah, malam itu selesai. Akhirnya si Mbah Yim ini minta ditemani masak loh, sampai kelar sekitar jam 7 dan hujan pun udah reda. Hujan udah reda dan akhirnya apa? Hujannya reda dan akhirnya mereka makan malam lah di situ. Dan kejadian di Mbah Yim itu selesai malam itu juga, jam itu juga. Nah karena di kampung waktu itu ronda itu masih aktif, masih apa namanya, siskamling itu masih aktif, masih muter kan, masih muter malam itu. Walaupun bekas hujan tapi yang dapat jatah ronda itu ya tetap harus menjalankan kewajibannya. Jadi setiap 3 jam sekali mereka harus muterin kampung itu, ronda muterin kampung sambil bawa kentongan lah, zaman dulu namanya kotean gitu. Sambil mukul-mukul kentongan dengan bukan nada sih, dengan apa? Dengan tempo tersendiri. Itu udah kewajiban. Jadi saya ntar mereka patroli jam 10, ntar lagi jam 1, terus terakhir itu sekitar jam 3 atau setengah 4. Nah karena yang ronda itu sekitar 6 orang, maka untuk patroli dibagikan 2 atau 3 orang gitu kan. Nah akhirnya apa namanya, yang pas patroli jam 11 itu 2 orang, dan 2 orang tersebut mulai memainin kentongan tersebut. Dan sampailah singkat ceritanya patroli melewat akan menuju ke rumah tinggal Mbah Yim tersebut. Nah dari jauh, nah ini ceritanya kan terpisah-pisah ya, dan digabungkan setelah pagi hari, setelah mereka saling bercerita antar warga bertemu di sumur atau gimana, bercerita. Jadi cerita ini gabungan dari 3 orang yang berbeda yang mengalaminya di malam itu. Nah 2 orang ini ronda, dia melihat ke arah Mbah Yim itu, kok di sana terang banget, ada obor ya. Itu siapa? Apa Mbah Yim lagi nyari jangkrik atau apa? Tumben jam segini apa? Habis hujan kok pada di luar rumah kan gitu. Ya kan lebih nyaman di dalam kan, karena becek dan lain sebagainya. Ya wes akhirnya coba deketin sambil mainin kentongan sekali kan. Apa sudah deket itu api yang obor cukup besar itu pun bergeser dari rumah Mbah Yim ke arah timur. Nah kebetulan di sebelah timur rumah Mbah Yim kan jalannya turunan, terus ada batu besar. Nah itu obor berhenti di situ, tapi posisi obornya nggak tinggi. Kalau apa, batunya besar menonjol kan, agak tinggi. Nah apabila obor tersebut dipegang oleh seseorang, pasti kan ngikutin tinggi badan seseorang tersebut. Nah obornya itu nggak tinggi, hanya sekitar 10 sampai 15 cm sih katanya. Pokoknya nggak tinggi, makanya itu orang bawa obornya sambil duduk atau gimana gitu kan, dari kejauhan. Terus kalau orang bawa obor kan dari kejauhan kelihatan nih bentuk kepalanya atau mukanya gitu. Nah itu nggak kelihatan. Akhirnya mereka berdua penasaran kan, jalan ke sana. Setelah mendekat, udah hampir mungkin jarak 350 meter, dilihat tuh kok obor doang, nggak ada orangnya. Nah singkatnya, obor ini tuh pun nggak ada penopangnya atau nggak ada pegangannya, jadi hanya api aja menyala. Kali ini nyalanya cukup terang, kuning kemerahan, apinya kuning kemerahan, tapi dengan nyala itu bukan memberi apa, terang terhadap lingkungan sekitar tuh enggak, kondisi sekitar enggak. Jadi
cuman menyala aja tapi nggak memberi efek terang ke samping-sampingnya tuh enggak. Jadi api menyala karena penasaran, wah itu apa itu katanya. Terus yang temennya, wah itu memedih itu bersit. Yang satu, bukan, kalau bersit itu apinya biru kecil, ini gede, ini obor apa ya. Terus dia samperin katanya. Kata yang temennya ada yang berani satu kan, terus apa, wah enggak aku takut ya, wedi. Ya wis kamu tunggu di sini, tak samperin katanya. Nah karena yang roda ini bawa senter kan, senter 2, yang satu kamu diem di sini katanya, samperin kan. Hati-hati loh, hati-hati. Ya tenang aja. Dan ternyata yang temen yang satu lagi nih emang nggak takut sama makhluk begituan. Nah pas nyala obor itu didekati dan sampailah pada dekat batu tersebut, obor itu makin kecil kan. Akhirnya kan dari kejauhan ini temennya ngeliatin itu mau ngapain gitu. Nggak taunya si temennya ini naik ke atas batu tersebut kan di center. Akhirnya dia buka resleting, itu obor dikencingin sama dia, sama yang ronda ini dikencingin. Temannya dari jauh nyanterin, wah mau ngedan katanya, gila setan dikencingin gitu dia. Akhirnya bener sih emang waktu dikencingin dan nyala api itu mati tanpa meninggalkan sesuatu bentuk apapun di bawah situ. Sontak selesai ngencingin dia turun dari batu tersebut terus menuju ke temannya. Wah wedan gue, gila lu, makhluk kayak itu dikencingin katanya. Biarin aja katanya. Dia jawab biarin aja. Lagian ngapain dia nakutin orang di sini? Emang kita takut sama makhluk kayak gitu katanya. Biar keluar lagi, kencingin lagi. Wah kamu hati-hati kamu ntar kalau terjadi apa-apa. Enggak akan terjadi apa-apa, makhluk kayak gitu cuma nakutin doang ya. Kalau orang yang takut ya takut. Kalau nakutin kita orang-orang tua begini mana takut sama kayak gitu katanya. Biar keluar lagi saya kencingin katanya. Udah akhirnya malam itu selesai, mereka balik ke pos dan cerita tentang itu. Teman-temannya pun tertawa. Ada aja makhluk kayak gitu kok. Apa namanya? Nongol di kampung katanya. Pada takut. Nah, dan ini cerita ketiganya adalah ibu-ibu, karena waktu itu di kampung setiap jam 5 pagi udah ada orang yang ke sumur umum buat mandi atau buat nyuci gitu kan. Rumah Mbah Hajem itu setelah batu tersebut turun jauh, nah di sebelah timur ada sumur umum. Nah disitulah orang kalau pagi itu udah pada mandi, udah pada ini kan, udah untuk kebutuhan mencuci loh. Nah itu kan karena udah biasa gitu, ada ibu-ibu sendiri ke situ kan. Nah, dia bawa obor juga, obornya ditancapin dan mulailah menimba air kan, karena ada sumur timba. Nah tiba-tiba melihat cahaya dari atas dari rumah Mbah Hajem sebelah timurnya itu, hingga akhirnya wah asik ada temennya nih, Mbah Hajem mau ke sumur. Dia melihat kali ini bukan obor tapi nyala tapi biru, bukan nyala terang itu. Akhirnya nyala api itu berjalan turun menuju ke arah sumur. Nah tinggal beberapa mungkin sekitar 100 meter lagi nyala itu balik lagi ke atas ke jalan menuju rumah Mbah Hajem dan ke timur lagi. Yang tadinya si ibu-ibu ini nungguin sambil nimba kan, kok nggak nyampe sini. Mbah Hajem pas dilihat, nah kok obornya ke atas lagi kata dia kan. Terus mungkin timbanya ketinggalan, ngambil timba kali, dan dia akhirnya turun lagi gitu kan. Nah itu berlangsung beberapa lama hingga si ibu-ibu ini ngisi airnya kan udah penuh. Kok si Mbah Hajem cuma bolak-balik aja kan, biasanya dia langsung ke sumur aja kan, karena penasaran. Pas nyala api itu turun ke arah sumur, si ibu-ibu ini penasaran kan dia. Akhirnya waktu itu udah hampir menjelang subuh, jam 5 lah, jadi bentar lagi semburat matahari dari timur tuh kelihatan. Akhirnya karena penasaran bahwa obornya masih nyala, samperin kan. Pas sama-sama nyala api itu ke arah turun, nah si ibu-ibu ini ke arah sana, jadi mereka arahnya berlawanan, jadi mau ketemu. Akhirnya pas udah mau ke titik pertemuan, nyala api itu balik lagi ke atas. Itu siapa sih katanya. Akhirnya dikejar sambil agak cepat itu, dan makhluk itu cuma loncat santai. Pas sampai deket dilihat ternyata itu api doang, nggak ada penumpangnya lagi.
Akhirnya jerit kaget lah ibu-ibu, wah setan, sambil lari lagi ke sumur kan, ke arah sumur. Itu tiba ditinggal, dia pulang ke rumah cerita sama suaminya, lihat setan di dekat Mbah Yem gitu, katanya setannya modelnya api kayak gini kan gitu. Akhirnya suaminya, ada aja orang udah mau pagi kok, ada mau mandi aja. Beneran pak, beneran. Ayo anterin ke sumur katanya. Aku takut timba sama cuciannya masih di sana. Ya udah, akhirnya dianterin. Nah pas dianterin tuh selang beberapa menit, paling 20 menit tuh matahari udah mulai semburat, nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya cerita itu pun menyebar, dan ternyata dalam satu malam itu ada 3 kejadian yang menemui hantu obor tersebut. Kalau di kamus kan hantu obor yang kecil itu yang warna biru disebutnya berset. Nah kalau yang obor yang gede yang api merah kuning itu disebutnya kemamang. Tapi entahlah seperti apa, realnya juga nggak tahu, cuman biasa penyebutannya seperti itu. Dan pada malam itu pada setelah kejadian itu memang nggak ada titik temu, nggak ada kejelasan ini kejadian ini seperti apa, atau memang si makhluk itu lagi iseng pengen masuk kampung atau apa. Dan untuk selanjutnya kejadian itu udah nggak ada lagi. Jadi kejadian cuma malam itu aja, sampai 3 kali penampakan lah. Dan 1 Mbah Yem dan 2 orang yang ronda itu 2 orang, dan terakhir yang ibu-ibu lagi mau nyuci ke sumur umum itu. Ya ceritanya sampai di sini dulu. Saya ucapkan cerita ke-40 ini sampai di sini dulu. Dan bagi sobat dongeng malam semua yang punya cerita horor maupun pengalaman mistis dan ingin diceritakan atau dibawakan kembali dalam channel ini sebagai nostalgia ataupun sebagai pembelajaran, bisa kirimkan ceritanya dalam format teks dan audio ke alamat ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, dan sudah share video ini, dan tentunya meluangkan waktunya untuk menonton video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan semoga sobat dongeng malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan sobat semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.